Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan SPDI dengan NIM 242111534. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 3 Teluk Kramat, Kecamatan Teluk Kramat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan Batch 2 kategori 1 di LKPTK IAIN Pontianak tahun 2024. Saya akan melaksanakan pembelajaran praktek uji kinerja pada siswa-siswi kelas 9 dengan materi membaca, menghafal dan menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar para pelajar sekalian? Alhamdulillah baik. Mari kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah Ala ni'matil iman ala nikmatil iman wal islam. wal Islam. Segala puji bagi Allah Segala puji bagi Allah yang telah yang telah menganugerahkan nikmat iman menganugerahkan nikmat iman dan dan nikmat Islam. nikmat Islam. Semoga kita semua yang hadir, Bapak Ibu guru serta seluruh para siswa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Untuk berdoa ini akan dipimpin oleh Ananda Alvin. Pada Alvin, Bapak persilakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Absensi kelas 9A hari ini, alhamdulillah. Yang tidak hadir ada? Tidak ada. Alhamdulillah hadir semua dalam keadaan sehat. Nah, Bapak berharap sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, dimohon agar kita mengikuti pelajaran dengan baik, dengan khusyuk, karena ilmu agama yang kita
dapatkan di sekolah dan di luar sekolah ini akan menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Bahkan orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala akan ditinggikan derajat kita. Mudah-mudahan kita ini senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Bahkan nanti di akhirat apabila seseorang meninggal dunia ya, maka seseorang itu akan terus mengalir amalnya. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk materi kita pada hari ini yaitu membaca dan menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman atau toleransi beragama. Nah, pada pertemuan yang lalu tentunya kita telah membahas materi tentang sholat. Materinya tentang sholat. Masih ingat berapa waktu sholat yang difardukan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada? Iya, ada 5. Tolong disebutkan mulai dari sebelah kanan, mulai dari S. Sholat yang baru selesai tadi dikerjakan. Ya, masya Allah. Sholat subuh. Kemudian habis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi sholat yang fardu sehari semalam ada 5 waktu. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah rakaat sholat zuhur? Nah, teman kita Arga 4 rakaat. Ya. Berapa jumlah rakaat 5 waktu sholat? 17. Oke, makanya belajar semua untuk materi pekan yang lalu tentang materi sholat sudah menguasai, alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi membaca dan menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Tolong diperhatikan di layar tujuan pembelajaran. Tolong dibaca, saudara. Ini Iskandar. Kan, teman kita Iskandar. Tujuan pembelajaran yang pertama. Melalui model pengajaran komparatif peserta didik dapat membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan taktil benak, fasih dan cepat. Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, peserta didik. Nah, peserta didik kalian ini mampu atau dapat membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Apa itu tartil maksudnya? Ini tartil artinya benar, fasih dan tepat. Membacanya harus fasih, yaitu benar dan tepat. Nanti kita akan belajar ada 3 materi ilmu tajwid yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti ada hukum nun dan mim tasdid. Yang kedua yaitu mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang ketiga adalah qalqalah. Nah, sebelumnya kita akan bersama-sama dulu membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini ya. Kita baca dulu bersama-sama, nanti salah satu siswa akan ditunjuk. Ya, kita mulai membaca dengan tenang, dengan khusyuk, karena membaca Al-Quran ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita mulai baca ta'awudz dulu, ikuti Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum ulang inna akramakum inda atqakum ulang inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Ya. Sekarang Bapak tunjuk satu orang untuk ke depan membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Yang lain mohon didengarkan. Saudara Alvin, silakan ke depan. Ya, ini depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ya, sekarang tolong diperhatikan dulu temannya membaca. Benar, Alvin. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang materi mat, kemudian qalqalah dan hukum nun tasdid dan mim tasdid, tolong Alvin tunjukkan hukum nun tasdid. Tolong dicari mana yang ada huruf nun tasdid. Ya, mana? Nun tasdid. Nun tasdid. Ya, insyaallah min dzakarin. Yang lain. Yang lain.
Nun tasdid Ridho. Kalian ke depan Ridho. Nun tasdid. Ridho. Nun tasdid. Nun tasdid ya. Nah, ini contohnya ya. Nun tasdid. Mana? Tuh, tunjukkan tuh. Ya, ini nun tasdid ya. Satu ini nun tasdid. Mana lagi? Nun tasdid ya. Kasih kolom. Ya. Terus? Ada lagi. Masya Allah. 3. Nun tasdid. Nun atau mim tasdid. Perhatikan dari awal. Dari awal. 1, 2, 3. Nun tasdid. Ini. Nah, 4. Masya Allah. Nun tasdid. Ya, cukup ya. Nun tasdid. Ada berapa? Ada 4. Nah, oke, terima kasih. Bapak beri hadiah 2 orang karena sudah bisa menjawab dan membaca. Ini hadiahnya, Masya Allah. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah. Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, tolong diperhatikan, kita akan mempelajari nun dan mim tasdid. Ya, nun dan mim tasdid. Atau di bukunya masing-masing tuliskan huruf nun dan mim. Nun dan mim tasdid. Tulis huruf nun dan huruf mim. Kasih tanda tasdid. Tulis dulu huruf nun. Nun. Besar. Nun. Kasih ya, nun ya, dan huruf mim. Di atasnya kasih tanda tasdid. Oke, siapa yang sudah ke depan? Dapat hadiah lagi, Masya Allah. Siapa yang sudah selesai? Huruf nun. Repi, apa yang udah tuh? Nah, Repi. Silakan Repi ke depan. Repi ke depan. Yes, ke depan. Ke depan. Ya. Nah, nun tasdid mim tasdid. Iya, benar. Jawabannya benar. Masya Allah. Ngasih hadiah. Alhamdulillah. Nah, ini nun dan mim tasdid. Oke, kita pelajari materi nun dan mim tasdid. Tolong dibaca harga. Nun dan tasdid adalah nun atau mim yang mempunyai tanda tasdid di atasnya. Nah, tanda tasdid di atasnya. Ini tandanya ya. Nah, jangan sampai ada yang belum tahu. Ini tanda tasdid. Kalau bahasa kita di kampung disebut sabdu. Nah, pernah dengar sabdu? Pernah ya? Nah, cara membaca apabila huruf nun dan mim tasdid, maka dibaca panjang 2 atau 3 harokat. Panjangnya berapa? 2 atau 3 harokat. Nah, sekarang kita buka di ikroknya masing-masing. Nah, ada contoh nun dan mim tasdid. Di ikrok 5. Ya, di ikrok 5.
Ini mah halaman 94. 94 ya. 94. 94. Oke. Nah, ketemu ya. Oke, sekarang tolong yang lain dengarkan mulai dari revisi. Silakan revisi. Baca innahu. Ya, yang keras sedikit. Ulang. Innahu. Ya, yang lain mau diikuti 1, 2, 3. Innahu. 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 Ya, sekarang kita coba satu-satu. Mulai dari sebelah kanan, Fauzi. Innahu. Masya Allah, bagus. Lanjut. Innahu. Ya, lanjut. Innahu. Ya. Innahu. Terus. Innahu. Lanjut ke belakang. Innahu. Ya. Innahu. Terus. Innahu. Ya, lanjut. Innahu. Terus. Bagus, Masya Allah. Jadi, kita ulang kembali. Setiap ketemu nun tasdid, maka bacaannya didengungkan. Ya. Suara ditekan, ditahan 2 sampai 3 harokat dan berdengung. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang qalqalah. Nah, ini qalqalah. Kita akan buat 2 kelompok. Ya, 2 kelompok. Kelompok pertama diketuai oleh Alvin. Ya, kelompok pertama. Kelompok kedua oleh Iskandar. Tugasnya adalah tolong dicari ya dalam bacaan surah Al-Hujurat ini ya huruf yang terdapat qalqalah. Ya. Tugasnya mencari bacaan qalqalah. Kemudian dicatat di lembar masing-masing kelompok. Satu kelompok satu lembar ya. Satu kelompok satu lembar. Nanti setiap kelompok mempresentasikan, melihatkan hasil diskusinya. Oke, sekarang bawa kasih waktu kurang lebih 5 menit dari sekarang. Oke, silakan. Tulis contoh qalqalah. Qalqalah. Perhatikan materinya, perhatikan ada contoh qalqalah. Atau yang sudah ditulis dikasih kolom saja, dikasih kolom dulu ya. Qalqalah. Cari huruf qalqalah yang tandanya sukun. Nah, oke. Ah, ya. Satu. Masih ada? Oke, kelompok 1 nampaknya sudah selesai. Silakan maju ke depan kelompok 1. Semuanya kelompok 1 maju ke depan. Nah, sini. Kelompok 1 maju ke depan. Kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Kami dari kelompok 1 akan
menjelaskan tentang kolkolah. Ya, baca dulu kolkolah. Ya. Kolkolah terbagi menjadi dua. Kolkolah adalah bacaan pada huruf-huruf kolkolah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau memantul. Huruf kolkolah ada 5, yaitu da, ja, ba, to, ko. Ya, cukup. Nanti kolkolah terbagi 2 kelompok keluar. Silakan dibacakan hasil contohnya. Ya, langsung. Khalaqnakum. Ya, coba ditunjukkan. Khalaqnakum. Ya, ini perhatikan ya, ini adalah contoh bacaan kolkolah. Ya, Khalaqnakum. ya, mohon diikuti semuanya. Khalaqnakum. Oke, ini adalah contoh kolkolah. Tepuk tangan dulu untuk kolkolah. Kembali. Sekarang kelompok keluar. Kelompok keluar. Ini baca dulu nanti. Ya, salam. Silakan nanti ke depan. Silakan. Baca dulu. Baca dulu. Iskandar dulu ya, salam. Iskandar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca dulu. Sebentar ya. Nah, ini kolkolah. Kolkolah adalah bacaan pada huruf kolkolah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau mengancur. Huruf kolkolah adalah 5, yaitu da, ya, ba, Oh, to, ya. Oke. Hasil diskusinya bacakan. Mana dibantu Sarul? Baca Sarul. Ada sikit. Khalaqnakum. Ya, kalau ulang ya. Khalaqnakum. Khalaqnakum. Semuanya. Khalaqnakum. Oke, nah. Hapus dulu untuk nomor 2. Oke, selanjutnya nomor masing-masing. Baik, pelajar sekalian, untuk berikutnya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menulis Quran surah Al-Hujurat. Silakan masing-masing kelompok menulisnya dengan baik, ya. Nanti hasil tulisannya bisa dipresentasikan ke depan. Silakan. Dilanjutkan yang belum selesai. Sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi untuk penulisan surah Al-Hujurat ayat 13 nanti diharapkan kepada seluruh pelajar agar dilatih terus di rumahnya masing-masing. Baik, untuk penutup kegiatan kita pada pembelajaran hari ini, nah sebelum Bapak tutup, Bapak akan menyimpulkan pembahasan atau materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah tentang ilmu tajwid, yaitu nun dan mim tasdid. Dan apabila kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf nun dan mim bertanda tasdid, maka bacaan tadi harus kita dengungkan, ditahan, ditekan selama 2-3 harokat. Contoh bacaan misalkan innama jamma. Nah, itu contoh bacaan nun dan mim tasdid. Yang kedua adalah tentang qalqalah. Nah, qalqalah di sini perlu kalian ketahui kembali, qalqalah adalah bunyi yang berdetik atau memantul. Berapa huruf qalqalah? Tadi sudah dijelaskan, ada 5. Da, jim, ba, to, qaf. Yang selanjutnya adalah tentang mad tabi'i.
Nah, mad tabi'i itu adalah memanjangkan bacaan karena ada huruf mad. Huruf mad itu ada 3, alif, waw, dan ya. Nah, ini contoh bacaan mad tabi'i. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini? Silakan, ada pertanyaan. Namanya Sarul ini, ada pertanyaan. Pak kasih hadiah. Silakan Sarul. Ada Sarul? Belum ada ya. Yang lain? Ada pertanyaan? Yang mau bertanya nanti Bapak kasih hadiah. Silakan. Alvin, Masya Allah. Boleh Alvin. Udah jelas? Jelas ya? Oke, udah jelas. Nah, untuk tugas nanti di rumah ya, tugas di rumah, tolong kalian mengartikan, karena pertemuan akan datang kita masuk ke pembelajaran mengartikan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, nanti kalian harus persiapkan dari sekarang. Tugasnya adalah, tolong catat di rumah ya. Untuk tugas di rumah, mengartikan ayat Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ya. Untuk tugas nanti di rumahnya, karena waktu kita terbatas hari ini, kalau nanti di rumah kalian tulis kembali ya ayatnya beserta artinya ya. Ayat beserta artinya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, sebagai penutup, Bapak berpesan kembali, mari kita sebagai umat Islam yang telah diberikan pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, mari kita senantiasa setiap harinya membaca Al-Qur'an. Siapa yang niat setiap hari mau baca Al-Qur'an? Katakan. Ya, alhamdulillah semua berniat. Kemudian apabila kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, tentunya kita berkewajiban juga untuk mengajarkan. Nah, kita ajarkan lagi ya bacaan Al-Quran kita kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Walaupun kita ya tahunya bisa baca huruf hijaiyah alif sampai ya, ajarkan kepada adik-adik kita yang belum bisa membaca. Nah, semoga senantiasa kita berharap kepada Allah agar kita nanti di akhirat mendapat syafaat dari Allah SWT. Ingat kembali bahwa barang siapa ya yang dia ini bisa membaca Al-Quran, bahkan bisa hafal 30 juz Al-Quran, nanti di akhirat dia akan bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada 10 anggota keluarganya yang telah divonis masuk neraka. Nah, maka kita berdoa kepada Allah, walaupun kita ini sekarang belum bisa membaca atau menghafal 30 juz, tapi kita niat berazam di hati kita. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini ya akan dipimpin doa, yaitu baca surah Al-Asr. Nanti kita baca doa kifarah majlis. Untuk membaca surah Al-Asr kepada teman kita Sarul. Silakan Sarul, bagian ya. Sarul baca surah Al-Asr. Ya, silakan. Belum pulang lihat yang baca doa. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa
haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan untuk pertemuan pekan depan, yaitu kita akan mempelajari mengartikan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Mari kita berselawat kepada Nabi Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.